Sutian, komputernya ada. Di dalam kotak. Kotak. Ada 2 kotak, yang mana? Yang itu. Ya, yang tidak ada kuncinya. Bagaimana rasanya makan malam? Enak. Seperti hidup sehari-hari, ya? Aku benar-benar berharap ini rumahku sendiri. Nenek tidak perlu pergi. Hui nenekmu bilang kamu harus tidur di rumah malam ini. Aku yang menemani. Ayah, aku yang menemani. Jangan berdebat. Kalau tidak, kamu tinggal saja malam ini, jangan sia-siakan sewa. Masih banyak waktu nanti. Siapa yang tahu bagaimana nanti? Kenapa nenek tidak bertanya apa-apa? Ya, aku sudah mempersiapkan semalaman, tapi tidak ada yang ditanyakan. Apa yang akan kamu katakan? Aku akan bilang kita akan menikah tahun ini. Kamu bilang kamu setuju. Daoli, kapan dia datang? Dia bilang setelah kita menikah, dia akan pulang. Sutian, kenapa kamu begitu baik padaku? Ini. Setiap orang punya pasangannya sendiri, semuanya sudah diatur. Pasti ada seseorang yang baik pada orang lain. Benar, kan? Ayo cepat selesaikan. Taksi. Ibu. Mobilnya datang. Ayo. Pelan-pelan. Ya. Nenek. Kamu ada waktu besok. Bangun tidur langsung ke rumah sakit. Anak muda, tidur saja. Tidak usah buru-buru. Tutup pintu mobil. Nenek, pelan-pelan. Ibu, pelan-pelan. Ayo. Kalian pulang saja. Sampai jumpa, nenek. Piringnya belum dicuci. Aku akan makannya. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu, kamu tidak perlu pergi. Kamu lihat-lihat saja. Puas tidak? Semua barang-barang ini adalah milik Xiao Duo dan Xiao Song. Pindah dari Tongfu. Kota ini milikku. Xiao Song pikir aku tinggal di sini. Jadi dia memindahkannya ke sini. Aku akan cuci piring.
Bagaimana? Puas tidak? Sebenarnya aku ingin menyewa untuk jangka panjang. Kalau bukan karena butuh uang untuk buka restoran, aku ingin membelinya. Nanti dicicil. Zihui. Zihui. Aku mandi. Aku tidur di toko. Zihui. Kamu bisa tidur di sini. Aku tidur di ruang tamu. Sutia. Ada handuk mandi? Handuk mandi? Zihui, aku gantungkan baju mandimu di depan pintu. Aku pergi, besok ketemu di rumah sakit.
Sutianeira? Di dunia ini, ada begitu banyak orang. Kenapa kamu harus merebutnya dariku? Kamu seorang karyawan kantoran. Dia hanya seorang koki. Dia cocok denganku. Kamu kenal banyak orang. Pasti ada yang suka sama kamu. Tapi aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak pernah berpikir dia akan menjadi milik orang lain. Dia milikku. Dia milik dirinya sendiri. Aku mencintainya. Maaf, aku seharusnya bisa mengendalikan emosiku. Sutian bilang kamu baru datang siang ini. Sekarang kalian bersama. Semuanya saling berdiskusi, ya? Ya. Maaf, sepertinya baru. Dia belum pernah memakainya. Kalian tinggal bersama? Tidak. Jadi rumah ini dia yang sewakan untukmu? Ya. Berapa harganya? Tidak tahu. Pakai uang orang lain. Kamu merasa tenang. Kalau Sutian itu miskin, maukah kamu tetap bersamanya? Dia kaya atau miskin, sama saja. Bicara manis. Dulu tinggal di rumah sewaan, sekarang tinggal di sini, kondisinya jauh lebih baik. Lebih baik jangan disuruh sewa, biar dia belikan saja. Aku tidak perlu. Lama-lama akan butuh. Kalau uangnya kurang, dia akan minta ke keluarganya. Dia juga bukan tipe orang seperti itu. Dia bukan, aku yang seperti itu. Kamu sudah menikah dengannya, tapi masih tinggal di rumah sewaan. Aku tidak tega melihatnya. Su hanya punya dia satu-satunya anak laki-laki. Pasti keluarganya akan memberinya uang. Uang keluarganya adalah hasil jerih payahku membangun restoran ini. Kamu menghitungnya dengan jelas. Orangnya juga milikmu. Rumahnya juga milikmu. Deep Hermukon masih harus berpura-pura suci. Jangan menghina orang. Tinggal di sini menikmati. Bahkan baju mandi pun bukan kamu yang beli, kamu menghinaku. Besok aku akan pindah. Masih sok suci. Kalau kamu pindah, Sutian tetap akan menyewakan untukmu. Menyewa rumah yang lebih bagus. Dia baik hati dan menyukaimu, semua kamu hitung. Silakan pergi, kamu tidak berhak bicara seperti itu padaku. Aku lebih berhak darimu. Dia belum menikah denganmu, yang dia cintai adalah aku. Aku datang untuk mendengarnya langsung darinya. Baik. Kalau begitu tanyakan padanya. Tidak peduli kamu percaya atau tidak. Selama aku di Shanghai, dia lebih menderita daripada kita berdua. Tapi selama aku membutuhkannya, dia tidak akan datang ke sisimu. Kamu sama sekali tidak mencintainya. Kalau aku, dia menderita karena meninggalkanmu. Aku akan pergi. Kalau begitu kenapa tidak pergi? Kamu sangat tahu sebelum bertemu denganmu. Dia jauh lebih bahagia dan bebas daripada sekarang.
Kenapa kamu datang ke Shanghai? Untuk diriku sendiri. Aku tidak sehipokrit kamu, aku memang ingin bersamanya. Kecuali dia di depan kamu dan aku. Secara langsung bilang ke aku dia tidak mau aku lagi. Aku tidak akan cari dia lagi. Cincin itu kamu yang beli untuk dia. Dia kasih tas ke kamu. Kamu beli 2 cincin untuk dia. Ya. Tas itu aku yang beli. Cincin itu uangku, kembalikan ke aku. Di kota Yuan, di pesta pernikahan aku dan Sutian. Dia sendiri yang pasang ke aku. Aku marah dan lepas, sekarang menyesal. Kalau dia menikah dengan kamu, dia kembali lagi untuk kamu. Kembalikan ke aku. Sedap. Sekarang kamu bisa telepon dia, cerita kesedihanmu. Bilang ke dia, aku datang ke Shanghai lebih awal. Ke rumah yang dia sewa untuk kamu. Ganti baju, pergi ke Bund. Nenek, WIR. Kamu tidak kerja? izin dulu. Kerja tidak bol izin. Sutian di sini lebih baik. Dia datang. Pinjam kursi roda dulu. Datang. Izin. Tadi malam tidur nyenyak? Setelah kamu pergi aku langsung tidur. Nanti ingat daftar nomor ya. Daftar nomor apa? Temani nenek pulang, sekalian temani kamu periksa pusingmu. Daoli. Bukankah sudah datang? Dia baru sampai sore nanti. Aku suruh Xiaozong jemput dia. Setelah temani kamu berobat, aku akan cari dia. Tenang, Daoli orang yang masuk akal. Aku akan jelaskan ke dia. Sudah pinjam, ayo cepat dorong masuk. Datang.
CER. Jam 1 telepon Sutian. Suruh dia ke tempat pengambilan barang di Hongqiao bantu aku ambil barang. Kalau dia bilang sibuk, terus telepon dan desak dia. Kekli. Aku bawa 60 set alat makan dan 2 set kompor untuk toko. Ada juga kap mesin, kalian tidak perlu beli lagi. Terima kasih Kak Li, kebetulan belum beli. Kamu titip kemana? Jam 2 siang sampai di Hongqiao. Aku yang ambil. Tidak perlu, aku telepon supaya kamu tidak datang. Kalau Sutian suruh kamu datang, jangan datang juga. Aku mau dia sendiri yang jemput orang dan barang. Kamu sudah sampai Shanghai belum? Kamu dengar tidak? Kalau kamu datang, kamu merugikan aku dan Sutian. Dengga. Daily Daeng. Jam 2 siang sampai. Katanya kalau Sutian telepon aku tidak boleh jemput. Sebenarnya memang tidak seharusnya jemput dia. Kalau Katian benar-benar telepon aku, gimana? Aku kasih tahu ya, Daoli sudah kasih peringatan. Artinya Sutian pasti akan telepon kamu. Kalau kamu pergi, kamu jadi kambing hitam. Tidak separa itu kan? Kalau sudah parah, ya parah. Mama, lihatlah bun Shanghai ini, bagus kan? Lihat gedung-gedung tinggi itu. Nenek, lihat yang runcing itu menara Oriental Pearl. Di sana ada kapal, Nenek. Bagaimana kalau kita foto Nenek? Baik. Ke sini. Nenek, kita foto. Ke sini, aku bantu foto. Mama, ke sini. Ayo. Lihat ke ayah. 1, 2, 3. Satu lagi. Sudah. Bagus sekali. Mama, kamu sudah lihat bun ini, ayo kita kembali ke rumah sakit. Nenek, aku mau terima telepon dulu. Aku mau berjemur sebentar. Huye, kamu temani Sutiannya. Pergilah. Pergi. Jiangguo. Mama, Sebenarnya, waktu kecil, aku pernah kebun. kemarin aku nggak dengar kamu cerita. Kali ini datang, aku nggak mau pulang. Tinggal di Shanghai. Kamu janji sama mama satu hal. Kamu bilang, kalau aku tiada, bawa aku pulang ke Rongcheng. Makam umum aja. Kakak Li sudah siapkan 2 koper besar buat kamu. Jam 2 siang sampai di Hongqiao. Jangan lupa ke sana. Oke. Aku mau telepon Xiaozong dulu. Katian, Kenapa kamu gak angkat telepon? aku nggak dengar. Aku mau ngomong sesuatu. Sekarang kamu langsung nyetir ke Bandara Hongqiao. Jemput Daoli, ada 2 koper juga. Aku nggak bisa, kamu aja yang pergi. Aku ada urusan. Bukan itu masalahnya, aku dan Xiao Duo mau ambil kursi. Udah janji.
Daoli udah datang pagi tadi. Aku lagi mandi. Ngebel. Kukira kamu. Jemput dia aja. Kenapa kamu gak bilang sama aku? Bilang juga nggak ada gunanya. Kamu gak bilang apa-apa. Ada apa lagi? Urusan perusahaan, kamu gila, kamu sampai berhenti kerja buat aku. Aku cuma ngerusak mobilnya. Kalau dipaksa, aku bakal bongkar rumahnya. Pagi tadi, aku simpan rencana 3 tahun itu. Banyak perubahan. Capek banget. Aku nggak bisa atur diri sendiri. Jemput dia aja. Kak Tian, udah waktunya kamu buruan jemput Kak Li. Aku tahu. Barangnya berat banget. Aku bilang aku tahu. Kamu tahu apa kamu tahu? Ngomong keras-keras sama aku. Pacaran ya pacaran. Ke stasiun jemput Daoli aja nggak ada waktu? Dia bawa banyak barang buat kalian. Aku kasih tahu, jangan sampai kamu pusing. Bagaimanapun juga, Daoli adalah keluarga kita sendiri. Dengar nggak? Iya, Bu, aku tahu. Pergilah. Cincinnya mana? Dia mau pulang. Semua akan beres. Tunggu. Aku tunggu. Jiang Wo, putar kursi rodanya. Kenapa aku nggak bisa lihat mereka berdua? Nenek, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Jiang Wo, beli air minum dulu. Nenek mau tanya sesuatu. Waktu itu di taman kecil di rumah sakit, kamu menemani nenek. Kamu masih ingat nggak? Ingat. Kamu bilang cewek itu. Itu Hui Er, ya? Iya. Kalau kamu bilang iya, nenek tenang. Pergilah, jangan sampai urusanmu terganggu. Kalau gitu, aku pergi dulu. Hui Er, ada pepatah lama. Apa yang sudah ditakdirkan, pasti akan terjadi. Segala sesuatu gak bisa dipaksakan. Kamu ini orang yang sengsara. Semua hal selalu kamu yang kuat-kuat. Sengsara ditambah sengsara. Nenek, jangan bilang lagi. Gak bilang, tapi disimpan di hati. Rumah ini cuma sewa. Hutian milik orang lain. Milikmu enggak? Dia milik dirinya sendiri. Sangat menyakitkan. Ini bukan salahmu sejak kecil. Kamu selalu mengandalkan diri sendiri. Gak pernah bergantung pada orang lain. Mari. Taruh tanganmu di sini. Di kantong dalam. Kamu ambil. Passwordnya tanggal lahirmu, jangan sampai ayahmu lihat.
Simpan, dengar ya. Nenek, cuma ini yang bisa nenek berikan. Batalkan rumah itu. Sutian adalah anak yang baik. Benar-benar ingin bersama ya? Sekarang lagi pakai uangnya. Pakai uang sendiri itu keren. Tidak bilang. Nenek juga sudah tidak punya tenaga. Saya sudah 80 tahun lebih. Masih tidak mengerti permainan anak kecil kalian? Lebih dari 60 tahun yang lalu, kakekmu dari sini membawaku naik kapal. Awalnya pikir hanya ke Tianjin. Permainan anak kecil. Langsung terjun ke dalam. Itu seumur hidup. Rumah pun ditinggalkan. Wrong change. Tidak bisa kembali lagi. Sudah disewa, uang jaminan 10.000, sewa sehari 450. Kalau air usahakan, perbaiki sendiri, lumayan hemat ya. Kasih aku. Oh. Boleh? Bisa. Sangat berat, aku yang bantu. Aku yang bantu. Terlalu berat. Baik. Ayo pergi. Telepon Sutian. Dengar tidak? Telepon juga tidak ada gunanya, setelah selesai urusannya dia akan datang. Dia ada urusan apa? Kamu sudah datang sejak pagi. Kereta cepat. Datang juga tidak bilang. Ingin memberikan kejutan. Tidak menyangka kamu tidak di Shangshangyan. Hebat juga, bisa menemukan tempatnya. Kamu yang kasih tahu aku. Shanghai kan hanya ada Shangshangyan.
Kenapa cincinnya diminta kembali? Bukan aku yang minta. Zhao Zihui merasa tidak cocok memakainya. Cincin pernikahan di Yuan Cheng kamu yang pasangkan sendiri ke tanganku. Beli lagi satu untuknya kan bisa. Doctor. Bagaimana? Tunggu sebentar. Doctor. Taruh di sana. Mereka pergi mengangkat meja dan kursi. Lumayan, bisa muat 6 meja ya. Sepertinya begitu. Toko sendiri tidak peduli, sibuk banget. Jangan dibongkar dulu. Aku ada yang mau bilang. Banyak omong, minggir. Jangan kamu bongkar. Kalau begitu, jangan dibongkar. Aku tahu kamu belum membereskan. Bukannya kamu yang suruh aku bawa foto? Sudah kubawa, tapi tidak dipajang. Jangan sibuk dulu. Beberapa hari belum mandi, sudah bau. Sally. Mari kita bicara baik-baik. Aku datang biar kamu bisa bicara. Kalau begitu, jangan membereskan dulu. Taruh di sini saja. Aku lapar, dari pagi belum makan. Mari kita cari restoran, makan sambil ngobrol. Yuk. AO. Dokter, Tunggu sebentar. Harga di Shanghai ini mahal banget. Restoran ini tidak jauh lebih baik dari restoran kita. Aku yang pesan, pelayan. Ini. Tolong tambahkan 1 sup. Sebenarnya kamu tidak perlu datang. Datang pun tidak ada gunanya. Akhirnya tetap harus pergi. Tidak pulang. Tapi tidak mungkin tinggal di Shanghai kan? Tunggu kamu dan Zhao Zihui menikah. Baru aku pergi. Bukannya tetap harus pergi juga? Tidak kembali ke kota Yuan. Lagi-lagi begini. Kalau kamu adalah aku. Mengadakan pesta pernikahan, foto-foto, ke kantor catatan sipil. Setengah kota Yuan sudah tahu. Setengahnya lagi. Setiap hari makan di restoran. Masih berani tinggal di sana? Kamu juga tidak punya tempat lain untuk pergi. Sekejam ICU ya? Jangan menangis di sini, oke? Dengarkan aku. Aku nggak mau dengar. Aku nggak mau dengar. Sekarang aku mau makan. Cepetan. Telepon Sutian kasih tahu. bilang nanti ganggu konsentrasinya. Kamu malah kasihan sama dia, nggak kasihan sama nenekmu ya? Datang juga nggak bisa bantu. Dia lagi sibuk apa sih? Nenekmu aja udah mau nggak ada nyawa. Apa sih, ayah?
Mana ada pacar cuma sibuk sama diri sendiri. Dia nggak nganggap kamu penting. Duduk dulu sini. Kasih KTP-nya, aku bantu daftarin. Kamar yang dipesan Daoli. Tunggu sebentar, saya cek dulu. Maaf, kamar yang dipesan Nona Dao sudah habis. Apa? Kok bisa habis? Karena ada rapat dadakan yang masuk. Aku datang jauh-jauh dari luar kota. Kamu bilang aja habis ya habis? Maaf sekali. Dengar ya, aku hari ini harus tinggal di sini. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Dokter. Dokter, bukan dah. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Sudah berusaha maksimal, beliau sudah meninggal. Turut berduka cita. Ebio. Pak, ada yang bisa saya bantu? Kenapa kamar yang sudah saya pesan tiba-tiba habis? Maaf Pak, tadi ada rapat dadakan yang mendesak, mohon dimaklumi. Rapat dadakan kamu, apa hubungannya sama aku? Begini saja Pak, hotel kami punya cabang lain. Ini kartu nama dan alamat hotel kami. Kami bisa mengantar Bapak dengan mobil khusus. Maaf sekali. Aku punya mobil sendiri. Maaf Pak. Maaf. Maaf. Hati-hati di jalan. Kamar ini bagus ya? Lumayan besar. Kalau gitu kamu istirahat ya, aku pergi dulu. Jangan marah lagi. Aku udah cek, ini nggak jauh dari toko di Jalan Sejiang. Nanti aku naik metro aja. Naik mobil macet banget. Bukannya kamu bilang mau ngobrol? Bicara besok aja. Buru-buru ketemu Zhao Zihui. Iya. Nggak bisa telat 1 menit? Lagi pula, beberapa hal pasti akan dibicarakan juga. Kamu ngomong, aku dengar. HP aku. Di tas kamu.
Kasih aku. Enggak, Kasih enggak? enggak, Kasih ke aku. enggak. Kasih ke aku. Sutian, aku di rumah kamu 10 tahun. Enggak sebanding sama kamu sama dia sebulan, ya? Pokoknya enggak kasih. Lihat nih, biaya parkir, biaya cek, biaya angkut. Semua tagihan ada di sini, seminggu 2003. Bayar nggak? Bayar berapa lama? Kamu telepon Sutian? Udah, Dia bentar lagi datang. nggak diangkat. Telepon lagi. Masih nggak diangkat. Dia beneran pacar kamu nggak sih? Bukan. Kamu jelasin jelas ke aku. Dari naik kereta sampai ke rumah sewaan kamu. Aku mikirin semuanya. Kalau kamu di dalam kamar itu, marah aku nggak berhak. Nangis takut Zhao Zihui nggak respect. Nggak tahu harus kemana. Dulu ada seneng nggak senang. Bisa cerita ke kamu. Sekarang mau cerita. Nggak tahu harus cerita ke siapa. Nonton TV aja. Bukannya kamu mau ngomong? Ada apa sih? Ngomong aja. Ngomong aja. Sebenarnya beberapa hal. Harusnya udah dibicarakan di kota Yuan. Kamu di rumah. Urus restoran sama mama. Kita semua masih satu keluarga. Secara lahiriah, memang gitu. Bibi membela saya. Tapi kalau kamu menikah dengan orang lain, saya bukan apa-apa lagi, hanya seorang pekerja. Bagaimana mungkin? Bibi sudah bilang saat kembali dari Shanghai. Dia mau bagi saham dengan saya. Jelas-jelas ini bukan satu keluarga lagi. Saya tidak butuh uang. Untukmu. Apapun yang saya lakukan, saya rela. Tapi kalau tidak ada kamu, apa artinya apa yang saya lakukan? Bagaimana mungkin saya tidak ada? Bukankah saya duduk di sini?
Apa-apaan ini? Sudah punya istri. Dia belum menikah. Dia anggap anak saya apa? Kasih HP saya. Saya tanya dia. Tutup. Niempang. Ditutup. Kasih HP saya. Kamu ngapain aja di Shanghai? Kamu kan masih perawan, kenapa cari orang yang tidak jelas? Xiu Tian. Kamu ngapain sih? Jelaskan ke saya. Saya sudah bilang ke kamu. Nenek sudah meninggal, dia masih belum datang, telepon juga tidak diangkat. Dia ngapain sih? Dia sama Daoli. Kamu tidak malu? Saya aja malu kasih teleponnya. Tidak. Bocah kecil, pura-pura saja. Ayah, kapan kamu pernah urus saya? Sekarang saya urus. Xiu Tian. HP kamu tidak mau? Ini kan harus beli pakai uang. Bisa kasih kunci mobilnya? Mau kemana? Cari Zhao Zihui. Dia di mana? Rumah sakit. Nenek kritis. Dia juga tidak sehat. Kemarin di jalan dia sampai pingsan. Saya antar kamu. Sampai sana saya langsung pergi. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda hubungi. Kamu mau pergi kemana? Saya mau rumah sakit. Kamu mau kemana? Saya tidak tahu. Berhenti. Sebelum lulus, saya dan Bibi pergi ke Shanghai. Apakah kamu sudah dekat dengan Zhao Zihui? Saat itu saya belum mengenalnya. Kapan kamu mengenalnya? Malam ketika kaki ibu terkilir, di lift rumah sakit. Bohong. Baiklah, bohong saja. Kamu bilang mau ke Shanghai buka restoran. Semua itu alasan. Ya, Sebenarnya hanya ingin bersamanya. ya, Lalu kenapa kembali diajak untuk minum arak pernikahan? saya tidak tahu. Kamu bilang saja dari awal. Saya tidak tahu ada pesta pernikahan. Saya tidak tahu ada pernikahan. Saya tidak tahu kapan mulai mencintai Zhao Zihui. Xiaoyi, pelan-pelan. Kamu pelan-pelan, kita masih di mobil. Ibu masih dianceng. Terserah kamu. Mau kemana saja kamu pergi.
Xiaoli. Kamu terus saja, nanti keluar dari Shanghai. Bisakah kamu tenang sedikit? Saya sangat tenang. Mobil berhenti. Biarkan saya yang nyetir. Tidak perlu. Kalau begitu turunkan saya. Mau kemana saja kamu pergi. Kita memang tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu adalah keluarga saya. Saya mencintai Zhao Zihui, sesederhana itu. Kalau saya menikah dengan kamu, kamu adalah istri saya. Kalau kamu tidak menikah, kamu adalah keluarga saya. Kalau kamu terus begini, saya tidak akan mengenalmu lagi. Xiaoli, saya ke rumah sakit benar-benar ada urusan mendesak. Zhao Zihui seharusnya. Dia seharusnya tidak akan tinggal menerima telepon saya. Saya takut nenek ada masalah, atau dia sendiri ada masalah. Apa yang bisa terjadi padanya? Sudah saya bilang, dia kemarin pingsan. Sebelumnya juga pernah. Masih muda, bagaimana bisa tiba-tiba pingsan? Saya tidak tahu. Dia pura-pura kasihan itu berguna untukmu. Bisakah kamu berhenti menyiksa dirimu sendiri? Aku akan jujur padamu. Aku kenal Zhao Zihui kurang dari sebulan. Kalau kenal kurang dari sebulan terus menikah, itu tidak baik, jadi aku memutuskan. Setelah kenal dengannya selama sebulan penuh, aku akan menikah dengannya. Kebetulan ayah dan neneknya ada di Shanghai. Kamu bilang, kalau aku menikah, kamu akan pergi. Tunggu sampai aku selesai menikah. Aku akan mengantarmu kembali di Wancheng. Aku akan tinggal di Wancheng sampai kamu senang, baru aku kembali ke Shanghai. Kalau kamu masih tidak senang, aku akan bawa Zhao Zihui ke Wancheng untuk tinggal lama. Kalau kamu tidak bahagia selamanya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ban pecah. Sudah berapa lama kalian kenal? Kurang dari sebulan. Sudah sampai mana? Berapa lama dia dengan wanita sebelumnya? Tujuh, 8 tahun. Berapa umurnya sampai 7-8 tahun? Aku tidak mau bicara tentang ini sekarang. Dia bukan orangmu, percaya atau tidak terserah kamu. Kalau dia orangmu, pasti akan datang, dulu aku. Aku tidak mau dengar. Kamu kudi berapa hari? Nenekmu tidak bisa terus di rumah sakit. Lemari besi yang dingin. Di sana ada banyak orang yang tidak dikenal. Tidak kembali ke timur laut. Don jatuh ke akar. Antar dia kembali ke Rongcheng. Kamu cuti beberapa hari lagi dari kantor, kematian itu hal besar. Perusahaan top 500 dunia juga pasti akan setuju.
Nangis APA? Semua orang akan pergi suatu hari. Ayah, aku ingin mengembalikan rumah ini. Tidak tinggal ya tidak tinggal. Ini disewa untuk membuat nenek senang. Bos bilang mobil ke kota baru ada besok pagi. Derek baru bisa datang besok pagi. Maaf, HP kamu ada baterai? Bisa pinjam? Telepon Sao Zihui. maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi sementara. Silakan coba lagi nanti. Maaf, Anda. Waktu kamu lulus dan kembali ke Yuan Chen, aku keluar naik mobil. Juga nabrak. Kamu yang datang mencariku. Mobil mogok di perjalanan pulang. Kami berdua turun dari mobil. Jalan lurus. Kamu bilang padaku, impianmu adalah membuka restoran di Shanghai. Membangun bisnis besar. Masih ingat apa yang aku katakan saat itu? Impianmu adalah menikah denganku dan hidup bersama. Apa yang kamu katakan padaku saat itu bohong? Saat itu, aku benar-benar ingin membuka restoran di Shanghai. Tidak ada hubungan dengan Zhao Zihui. Tidak ada. Lalu kenapa tiba-tiba berubah sekarang? Takdir Tuhan. Aku juga tidak tahu. Ayah. Pinjam teleponmu sebentar. Telepon Sucian. Di ponselku tidak ada nomornya. Bagaimana kalau kamu berikan cincin emas itu padaku? Lagi pula kamu yang makainya. Sekarang tidak pakai, nanti pakai. Yang kamu punya masih di rumah. Aku akan menjaganya untukmu.